Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas terkait topik pembahasan utama kita kali ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Azamani. Saya mahasiswa IAIN Pontianak dengan NIM 12402033. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini menjadi tugas UTS saya, yang mana diberikan oleh ibunda kita yakni Dr. Misda MPT. Semoga beliau dan keluarganya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala urusannya, dan juga dilimpahkan rahmat dan harta yang berlimpah kepada beliau. Oke, langsung saja kepada topik pembahasan kita kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas dan menjawab terkait urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon pendidik profesional. Penting untuk diketahui, dalam mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon pendidik profesional itu amat sangatlah penting. Karena dalam memahami sistem kerja sekolah, guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga bekerja dalam sistem sekolah. Administrasi ini membantu guru dalam memahami alur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam lembaga pendidikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yakni meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, administrasi dan supervisi pendidikan itu membantu guru dalam mengembangkan kompetensi pedagogik. Nah, juga memperbaiki metode mengajar. Lalu juga dapat memastikan proses pembelajaran itu sesuai standar mutu. Nah, ada juga yang ketiga ini meningkatkan kemampuan perencanaan. Nah, administrasi ini mengajarkan guru membuat RPP. Ada juga program semester. Ada juga program tahunan, pendataan siswa, analisis kebutuhan, bahkan hingga laporan kegiatan itu secara sistematis. Itu kenapa administrasi itu sangat amat penting bagi calon pendidik profesional. Terus, guru profesional itu juga wajib memahami tata kelola pendidikan, administrasi pendidikan, dan supervisi, membentuk sikap tertib, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah pendidikan. Nah, dalam pemahaman manajemen dan supervisi itu juga menjadi syarat penilaian kinerja guru, yang mana juga gunanya dapat menaikkan pangkat dan mengembangkan profesional berkelanjutan bagi guru. Terus untuk pertanyaan kedua terkait hubungan antara manajemen dengan administrasi, yang mana jika dikaitkan dengan upaya pencapaian pendidikan. Nah, di dalam manajemen dan administrasi itu sangat terkait, bahkan sering dipakai bergantian, namun juga memiliki peran yang berbeda. Yang pertama, peran yang berbeda itu administrasi sebagai proses pengelolaan dokumen dan tata usaha. Nah, administrasi ini berfokus pada pencatatan, pendataan, pengarsipan, pelaporan, dan juga menyediakan informasi yang akurat. Terus, yang kedua, manajemen itu sebagai proses mengatur agar tujuan itu tercapai. Nah, manajemen itu meliputi perencanaan, ada juga pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pendidikan. Nah, hubungannya dengan administrasi itu menyediakan data yang dibutuhkan manajemen untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Nah, manajemen juga mengerahkan administrasi itu untuk bekerja dengan tujuan sesuai tujuan lembaga. Nah, ada juga administrasi itu tanpa manajemen itu bersifat pasif. Jadi manajemen tanpa administrasi itu tidak memiliki informasi yang valid. Nah, kedua-duanya itu saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan.
baik itu secara efisien, efektif, dan terukur. Itu untuk pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan ketiga terkait peran guru dalam administrasi pendidikan, itu seorang guru di dalam administrasi pembelajaran, seorang guru itu tidak hanya menyusun RPP saja, tidak hanya menyusun rencana program pembelajaran, tetapi juga seorang guru itu menyusun program tahunan, ada juga program semester, ada juga menyusun silabus, lalu juga mengisi jurnal mengajar, dan juga menilai dan mengelola nilai siswa. Jadi peran guru di dalam administrasi pembelajaran ini sangat banyak. Terus ada lagi dari administrasi kesiswaan. Nah, di dalam administrasi kesiswaan, peran guru ini juga penting di dalam mendata kehadiran siswa. Apakah siswa ini hadir, apakah siswa ini absen, dan sebagainya. Dan juga mengelola catatan perilaku siswa dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Dan juga sebagai pembimbing bagi siswa agar kedepannya itu lebih baik. Terus ada juga di dalam administrasi sarana prasarana. Nah, peran guru di dalam administrasi sarana prasarana itu menjaga fasilitas kelas agar tetap baik dan kondisinya itu nyaman ketika di dalam pembelajaran. Dan juga melaporkan kerusakan kepada kepala sekolah apa-apa saja yang merusak agar dapat dibenahi. Terus hubungan administrasi guru itu di dalam sekolah masyarakat. Nah, seorang guru itu berperan penting dalam mengkomunikasi dengan orang tua. Komunikasinya itu macam mana? Ya, komunikasi terkait siswanya ini. Apakah siswa ini ada perkembangan? Apakah siswa ini mampu dalam memahami materi yang diajar dan sebagainya. Dan juga memperlibatkan masyarakat dengan kegiatan sekolah. Nah, kegiatan sekolahnya itu apa saja? Ya seperti perlombaan, kalau misalnya di dalam sekolah itu menyediakan perlombaan antar sekolah. Nah, masyarakat itu juga dapat terlibat. Nah, peran guru itulah yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah tadi. Terus administrasi penilaian dan pelaporan. Nah, seorang guru itu dapat menginput nilai siswa dari nilai PR-nya, dari nilai rapornya, dan segala macamnya. Dan juga membuat laporan hasil belajar atau bisa kita kenal juga sebagai rapor siswa, atau laporan, biasanya itu laporan per semester atau laporan per tahun. Terus juga saya akan membahas terkait kendala yang dihadapi guru di lapangan. Nah, guru di dalam lapangan itu sangat banyak kendalanya. Tidak hanya beban administrasi yang terlalu banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, guru itu juga sering menghabiskan waktu untuk input data, nilai-nilai, dan laporan. Bahkan perlengkapan dokumen itu juga selalu menjadi kendala yang dihadapi guru. Terus yang kedua itu kurangnya kemampuan teknis. Misalkan penggunaan aplikasi. Nah, kalau zaman sekarang tuh kan modern ya. Sekarang itu tidak pakai sistem kertas biasa kayak rapor segala macamnya, tetapi sekarang ini ada aplikasi administrasinya kayak Dapodik, ada juga e-raport, ada juga platform digital, dan lain sebagainya. Terus waktu yang terbatas. Nah, guru itu juga kendalanya tuh di dalam waktunya, kawan-kawan. Tidak hanya untuk mengajar yang padat, tugas mengajarnya itu padat, kawan-kawan. Itu membuat guru tuh kesulitan dalam menyeimbangkan tugas administrasi. Tidak hanya waktu mengajar saja, juga waktu kehidupan bagi guru itu sendiri. Mungkin di rumah gurunya itu ada anaknya juga, jadi beliau itu, seorang guru itu memiliki waktu yang amat sangatlah terbatas. Terus yang keempat itu fasilitas yang kurang memadai. Atau fasilitas yang kurang memadai ini apa saja? Ya seperti di dalam akses internet terlambat, ada juga komputernya itu terbatas, tidak di-upgrade lagi, atau juga sistem aplikasinya itu sering error. Nah, jadi gitu. Terus ada juga kendalanya itu berupa kurangnya pelatihan khusus. Nah, di dalam seorang guru, tidak semua guru itu mendapatkan pembinaan yang baik.
tidak mendapatkan pembinaan intensif tentang administrasi digital. Cuman hanya mengajar, mengajar, mengajar. Tidak ada pembinaan intensif biasanya. Nah, begitu saja kawan-kawan untuk dalam kita memahami peran guru dan juga kendala yang dihadapinya di lapangan. Mungkin singkat saja bagi saya untuk pertanyaan ketiga ini, ketiga-tiganya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf